Benar saja, para pengintai kembali melaporkan hasilnya keesokan harinya. Tuan Chen, 3 yang mulia lainnya dari ras ilahi memimpin pasukan berjumlah 100.000 untuk memperkuat kita. Seru pengintai itu terengah-engah. Mendengar itu, semua orang menoleh ke arah Chen Ping. Di beberapa arah lain di wilayah barat, terdapat 3 makhluk ilahi lainnya. Setelah menerima kabar bahwa aula penaklukan iblis telah direbut, ketiga makhluk ini pasti akan datang membantunya. Chen Ping tersenyum tipis, kau datang di waktu yang tepat. Dia memandang semua orang dan berkata, sampaikan perintah ini, bersiaplah untuk berperang. Dalam pertempuran ini, kita akan menunjukkan kepada para dewa bahwa wilayah barat bukan lagi tempat yang dapat mereka injak-injak sesuka hati. Ya, jawab kerumunan itu serempak, mata mereka berbinar-binar dengan semangat juang. Saat fajar menyingsing, pasukan Protoss mengepung kota tersebut. 100.000 pasukan berbaris 10 mil di luar kuil perlawanan, sebuah masa gelap yang memancarkan aura mematikan. Di barisan depan pasukan, 3 makhluk ilahi yang mengenakan baju zirah emas berdiri di udara, memancarkan aura yang menakutkan. Pria di tengah, dengan wajah bermartabat dan memegang tombak emas, tak lain adalah komandan pasukan bala bantuan ini, yang mulia tombak emas. Chen Ping, keluarlah dan hadapi kematianmu. Suara yang mulia tombak emas itu bagaikan guntur, menggema di seluruh langit dan bumi. Di dalam kuil perlawanan, Chen Ping perlahan berdiri. Dia memandang orang-orang di aula, Ming Li, Yusa, saudari ketiga rubah, 100 penjaga dunia bawah, 5 jenderal iblis, 50.000 prajurit iblis. Pertempuran ini sangat penting bagi masa depan wilayah barat. Chen Ping berkata dengan suara berat, jika kita menang, kekuasaan ras ilahi di wilayah barat akan berakhir, jika kita kalah, kita semua akan binasa. Apakah kamu takut? Kami tidak takut, teriak kerumunan itu serempak. Baiklah, Chen Ping menghunus pedang pembunuh naganya. Ikuti aku ke medan pertempuran. Gerbang kuil perlawanan terbuka, dan Chen Ping memimpin pasukannya keluar kota untuk menghadapi musuh. Kedua pasukan saling berhadapan, niat membunuh mereka melambung ke langit. Yang mulia tombak emas menatap Chen Ping, secercah kejutan terpancar di matanya, kau Chen Ping. Kau memang masih muda, mampu membunuh yang mulia penekan iblis tingkat pertama alam abadi atas sungguh luar biasa. Tapi hari ini, legendamu berakhir di sini. Chen Ping berkata dengan tenang, yang mulia penakluk iblis juga mengatakan hal ini. Wajah Golden Spear Venerable menjadi gelap, sombong. Aku bukan sampah seperti Zhen Yao. Hari ini aku akan menunjukkan padamu seperti apa seorang immortal tingkat 7 sejati. Dia mengacungkan tombak emasnya, ujungnya berkilauan dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, bentuk formasinya. Jaring surgawi. Pasukan ilahi yang berjumlah 100.000 orang secara bersamaan membentuk segel tangan, dan rantai emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah, menjalin menjadi jaring emas raksasa yang meliputi area ratusan mil di udara. Ini adalah formasi jaring surgawi yang bahkan lebih kuat daripada aula penekan iblis. Sekali terjebak, bahkan seorang immortal tingkat 9 pun akan kesulitan untuk melarikan diri. Namun Chen Ping hanya mencibir, trik yang sama lagi. Dia melangkah maju dan menerobos formasi. Kau sedang mencari kematian, ejek Venerable Golden Spear, sambil mengaktifkan formasi besar. Rantai emas itu melilit Chen Ping seperti ular, berusaha menjebak dan membunuhnya. Namun, perisai cahaya abu-abu muncul di tubuh Chen Ping. Begitu rantai-rantai itu menyentuh perisai cahaya, rantai-rantai itu meleleh secepat es dan salju bertemu api. Kekuatan kekacauan dapat mengalahkan semua hukum. Apa? Seru yang mulia tombak emas dengan kaget. Chen Ping telah tiba di hadapannya, dan pedang pembunuh naga menebas ke bawah. Kekacauan, hancurkan langit. Cahaya pedang abu-abu itu menebas ke arah yang mulia tombak emas. Master tombak emas buru-buru mengangkat tombaknya untuk bertahan, dan tombak serta pedangnya berbenturan.
Dentang. Sebuah sayatan dalam terukir di tombak emas itu, dan mulut harimau milik Yang Mulia tombak emas terbelah, dengan darah mengalir deras. Bagaimana ini mungkin? Dia merasa ngeri dan mundur. Kekuatan serangan pedang ini jauh melampaui kekuatan dewa tingkat atas tingkat pertama. Bahkan lebih kuat dari puncak kekuatan dewa tingkat atas tingkat ketujuh. Serang bersama, teriak Yang Mulia tombak emas kepada dua Yang Mulia lainnya. Ketiganya menyerang secara bersamaan, menggunakan tombak emas, pedang emas, dan pedang saber emas, tiga artefak abadi tingkat atas untuk menyerang Chen Ping. Chen Ping tetap tenang, mengacungkan pedang pembunuh naga dan melepaskan kekuatan kekacauan sepenuhnya. Domain pedang kacau berpusat di Chen Ping. Area seluas 1000 kaki dengan radius berubah menjadi wilayah abu-abu. Di dalam wilayah ini, semua hukum diserap oleh kekuatan kekacauan, dan kekuatan serangan ketiganya sangat berkurang saat memasuki wilayah tersebut. Ladang macam apa ini? Seru ketiganya kaget. Mereka belum pernah melihat wilayah seaneh itu, wilayah yang bahkan bisa melahap kekuatan hukum mereka sendiri. Chen Ping berada dalam elemennya, dan setiap ayunan pedang pembunuh naga membawa kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Dentang, dentang, dentang. Tombak emas itu hancur berkeping-keping. Pedang emas itu patah. Pedang emas itu roboh. Tiga artefak abadi tingkat atas sama sekali tidak efektif melawan cahaya pedang kekacauan. Tidak, teriak Yang Mulia tombak emas dengan putus asa. Chen Ping menebas dengan pedangnya, membelah ketiganya menjadi dua sekaligus, jiwa dan roh mereka musnah. Tiga immortal peringkat 7 telah tewas. Seluruh ruangan menjadi hening. Pasukan yang terdiri dari 100.000 dewa dan 50.000 prajurit iblis membuat semua orang tercengang. Tiga pedang, membunuh tiga immortal peringkat ke-7. Apakah ini benar-benar manusia? Chen Ping berdiri di udara, pedang di tangan, tatapannya menyapu pasukan dewa, bunuh. Namun, keempat kata sederhana ini bagaikan kekuatan surga yang menekan pasukan ilahi yang berjumlah 100.000 orang, sehingga menyulitkan mereka untuk bernapas. Sebagian besar pasukan ilahi ini adalah pengkhianat dari ras iblis, dan setelah menyadari hal ini, mereka semua membelot. Dalam sekejap, pasukan Protoss kehilangan sikap arogannya. Gerombolan orang-orang yang terbunuh meraung dan melarikan diri ke segala arah, tak akan pernah lagi terlihat gagah seperti para dewa. Wilayah barat telah dibebaskan. Chen Ping mendarat kembali di tanah dan memandang pasukan iblis yang berlutut, tetapi dia tidak merasakan banyak kegembiraan. Dia tahu ini baru permulaan. Yang Mulia Agung wilayah tengah tidak akan menyerah, pembalasan dari ras ilahi hanya akan semakin intensif. Tapi lalu kenapa? Dia menggenggam pedang pembunuh naga dengan erat, matanya berkilat dengan cahaya dingin. Satu datang, satu membunuh. Dua datang, dua membunuh. Sampai semua dewa musnah, mengembalikan dunia yang cerah dan jernih ke 13 langit. Sementara itu, jauh di dalam aula hukuman ilahi, di aula utama yang megah, Yang Mulia Agung dan sekelompok pejabat tinggi berdiri dengan hikmat. Udara dipenuhi dengan kesungguhan dan ketegangan yang tak terlukiskan. Semua mata tertuju pada susunan teleportasi yang bersinar dengan cahaya perak di tengah aula utama. Pola susunan tersebut rumit dan mendalam, memancarkan aura yang bukan milik surga ke-13, itu adalah jalan menuju dunia yang lebih tinggi, surga ke-14. Hari ini, Yang Mulia Agung melepaskan baju zirah megahnya yang biasa dan mengenakan jubah emas gelap, ekspresinya penuh hormat, hampir rendah hati. Di belakangnya, 8 anggota inti berpangkat tinggi dari aula hukuman ilahi juga menundukkan kepala, bahkan napas mereka pun teratur. Berdengung, susunan teleportasi itu bersinar terang, dan riak menyebar di angkasa seperti air. Dua berkas cahaya dan bayangan itu secara bertahap mengeras menjadi sosok manusia yang jelas. Saat cahaya memudar, dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, muncul dalam formasi tersebut.
Pria itu tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun, dengan alis seperti pedang dan mata yang cerah, wajah tampannya tampak seperti berasal dari dunia lain. La mengenakan jubah putih keperakan dengan pola awan keemasan samar yang disulam pada manset dan kerah, dan sebuah pedang panjang kuno tergantung di pinggangnya. Meskipun tidak dihunus, pedang itu sudah memancarkan aura niat menyerang yang mengerikan. Yang paling mencolok adalah garis vertikal berwarna emas pucat di antara alisnya, sebuah simbol dari garis keturunan kerajaan yang ilahi. Wanita itu tampak jauh lebih muda, tidak lebih dari 20 tahun, dengan kecantikan yang memukau dan kulit seputih salju. Dia mengenakan gaun tule berwarna ungu muda, yang bagian bawahnya dihiasi dengan permata kecil berkilauan, memantulkan cahaya saat dia bergerak. Rambut peraknya terurai hingga pinggang, dihiasi dengan jepit rambut giok berbentuk bulan sabit. Temperamennya dingin dan seperti dari dunia lain, seperti bulan terang di langit, tak terjangkau. Aura yang terpancar dari keduanya jelas merupakan aura dewa tingkat 7 tingkat puncak. Terlebih lagi, kemurnian dan kehalusan aura tersebut jauh melampaui kultivator lain di tingkat 13, yang menunjukkan fondasi yang sangat mendalam. Melihat hal itu, Yang Mulia Agung segera melangkah maju 3 langkah dan membungkuk dalam-dalam. Penjaga ke-37 dari Aula Hukuman Ilahi dengan hormat menyambut utusan khusus dari Istana Ilahi Surga ke-14. Kedelapan tetua di belakangnya serentak berseru, "Selamat datang, utusan khusus." Pria itu melirik acuh tak acuh ke arah Yang Mulia Agung dan yang lainnya, lalu mengangguk sedikit, "Anda adalah Yang Mulia Agung dari alam ini. Saya Lin Wuchen, dan ini adik perempuan saya, Yue Liuli. Saya datang ke surga ke-13 untuk berlatih atas perintah guru kami, dan juga untuk memeriksa istana cabang dari berbagai ras dewa." Suaranya tenang, namun mengandung aura superioritas alami, seolah-olah dia sedang memberi instruksi kepada seorang pelayan. Yue Liuli bahkan tidak melirik Yang Mulia Agung, melainkan mengamati tata letak Aula Hukuman Ilahi. Alisnya yang halus sedikit berkerut, energi spiritual surga ke-13 memang tipis, bahkan Aula Hukuman Ilahi pun sangat kumuh. "Kakak senior, apakah kita benar-benar akan tinggal di sini selama 3 bulan? Lin Wuchen berkata dengan tenang, "Guru kami memerintahkan kami untuk berlatih di sini dan mengalami kesulitan di alam bawah." 3 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Dahi Sang Yang Mulia Agung dipenuhi butiran keringat halus. Beliau dengan cepat berkata, "2 utusan khusus telah datang dari jauh. Aula Hukuman Ilahi telah menyiapkan aula penerimaan dengan standar tertinggi. Silakan masuk dan beristirahat." "Tidak perlu." Lin Wuchen melambaikan tangannya, "Mari kita bahas dulu situasi di surga ke-13. Kuil Ilahi menerima kabar bahwa seorang pengkhianat bernama Chen Ping telah muncul di alam ini, membunuh 5 yang mulia secara berturut-turut, menyebabkan kegemparan. Apakah ini benar?" Hati Yang Mulia Agung terasa tegang, dan dia memaksakan diri untuk berkata, "Melaporkan kepada utusan khusus, memang demikian adanya. Chen Ping telah mempelajari beberapa teknik aneh dari suatu tempat dan memiliki kekuatan abu-abu yang dapat menahan hukum ras ilahi saya. Kelima yang mulia dari wilayah Timur Lengah dan menjadi korban kejahatannya. Namun, dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, namun, saya telah mengeluarkan surat perintah penangkapan nasional dan mengerahkan pasukan dari semua wilayah untuk mengepung dan menumpas penjahat ini. Saya yakin tidak akan lama lagi kita akan menangkap Pua. Tidak akan lama lagi." Yue Liuli tiba-tiba mencibir, matanya yang indah penuh dengan ejekan, "Yang Mulia Agung, tahukah Anda bahwa orang-orang di surga ke-14 sudah membicarakan masalah ini? Mereka mengatakan bahwa penjaga surga ke-13 tidak kompeten, bahkan tidak mampu menghadapi seorang junior di alam dewa surgawi, dan telah benar-benar mempermalukan ras dewa." Wajah Grandmaster memucat pasi, dan keringat dingin langsung membasahi punggungnya. "Utusan khusus, mohon maafkan saya. Chen Ping itu memang aneh, dia." "Cukup sudah." Lin Wuchen menyela perkataannya,
Nadanya tetap tenang namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Aku tidak mau mendengar alasan. Klan dewa telah memerintah 13 langit selama ribuan tahun dan tidak pernah melakukan kesalahan seperti ini. Sebagai yang mulia agung, Anda bertanggung jawab untuk menjaga alam ini. Namun Anda membiarkan seorang dewa abadi junior menyebabkan kekacauan seperti ini. Ini adalah pengabaian tugas. Dia berhenti sejenak, tatapannya tajam seperti pisau, jika bukan karena fakta bahwa kau telah menjaga wilayah ini selama lebih dari 500 tahun, dan setidaknya telah bekerja keras meskipun kau belum memberikan kontribusi besar, kuil itu pasti sudah menghukummu. Lutut yang mulia agung gemetar, hampir membuatnya berlutut. Terima kasih atas kemurahan hatimu, utusan khusus. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menangkap dan membunuh Chen Ping, demi menjunjung tinggi martabat ras ilahi. Yue Liuli mendengus pelan, dan hendak mengatakan sesuatu ketika langkah kaki tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari luar aula. Laporan, seorang penjaga suci tersandung dan merangkak masuk ke aula utama. Wajahnya pucat pasi, yang mulia agung. Laporan mendesak dari wilayah barat. Hati yang mulia agung mencekam, dan beliau berkata dengan tegas, kenapa panik sekali? Tidakkah kalian lihat utusan khusus ada di sini? Pergi dari sini. Tetapi, penjaga itu gemetar, hampir menjatuhkan gulungan giok di tangannya. Wilayah barat, sesuatu yang mengerikan telah terjadi di wilayah barat. Lin Wuchen sedikit mengangkat alisnya, bicaralah. Para penjaga menatap yang mulia agung, yang wajahnya pucat pasi, tetapi tidak berani menghentikan mereka. Mereka hanya bisa gemetar dan berkata, aula penindasan iblis wilayah barat, telah ditembus. Yang mulia penindasan iblis telah gugur, dan Raja Ular Perak serta Raja Elang Besi, kedua Raja Iblis, telah terbunuh. Dan ketiga penguasa yang dikirim untuk memperkuat wilayah barat yang mulia tombak emas, yang mulia kayu hijau, dan yang mulia api merah juga, semuanya gugur dalam pertempuran. Apa? Sang yang mulia agung disambar petir, dan terhuyung mundur 3 langkah, baru berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya setelah menabrak pilar giok di belakangnya. Kedelapan tetua itu merasa ngeri, dan desahan kaget serentak memenuhi aula. Sang penakluk iblis, seorang immortal peringkat ke-7, telah memerintah wilayah barat selama 300 tahun. Ketiga yang mulia, tombak emas, kayu hijau, dan api merah, semuanya berada di peringkat ke-7 alam abadi atas. 5 immortal tingkat 7, bersama dengan puluhan ribu prajurit ilahi, ternyata, semuanya telah mati. Bagaimana ini mungkin? Sang yang mulia agung bergumam pada dirinya sendiri, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Chen Ping, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan sebesar itu? Dia jelas hanya berada di alam dewa abadi. Alam surgawi. Yue Liuli mencibir, tatapannya dingin. Yang mulia agung, apakah Anda pikun? Seorang dewa surgawi biasa dapat membunuh 5 dewa tingkat atas tingkat 7 secara berturut-turut. Dan bahkan menerobos aula penekan iblis dan memusnahkan puluhan ribu pasukan. Dia menoleh ke Lin Wuchen, nadanya penuh sarkasme, kakak senior, tampaknya situasi di surga ke-13 lebih buruk dari yang kita bayangkan. Yang mulia agung ini bukan hanya tidak kompeten, tetapi dia bahkan tidak bisa mendapatkan informasi yang benar. Ekspresi Lin Wuchen akhirnya berubah muram. Awalnya dia mengira Chen Ping hanyalah seorang junior yang mengalami beberapa kejadian luar biasa dan menimbulkan kehebohan. Namun sekarang tampaknya masalahnya jauh lebih rumit dari itu. Mampu membunuh 5 dewa tingkat 7 secara beruntun, menembus aula penekan iblis, dan memusnahkan puluhan ribu pasukan adalah sesuatu yang bahkan seorang dewa surgawi pun tidak mampu capai. Berapa tingkat kultivasi Chen Ping sekarang? Tanya Lin Wuchen dingin. Penjaga itu gemetar saat menjawab, menurut para prajurit yang berhasil melarikan diri. Chen Ping telah menembus puncak peringkat pertama alam abadi atas. Tapi, kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan dengan peningkatan dari formasi penyegelan iblis 9 langit dan 10 burni,
Yang Mulia penekan iblis terbunuh olehnya dengan 3 tebasan pedang. Ketiga penguasa, termasuk Yang Mulia tombak emas, juga terbunuh olehnya dengan 1 tebasan pedang masing-masing. 1 tebasan pedang membunuh seorang immortal tingkat 7. Kilatan kejutan muncul di mata indah Yue Liuli. Menarik. Sepertinya Chen Ping ini memang cukup cakap. Lin Wuchen terdiam sejenak, lalu menatap Yang Mulia Agung. Anda mengatakan bahwa Chen Ping memiliki kekuatan abu-abu yang dapat menahan hukum para dewa. Ya, Yang Mulia Agung mengangguk dengan susah payah, kekuatan itu sangat aneh. Formasi, harta sihir, dan kemampuan supranatural kita akan sangat berkurang di hadapannya, atau bahkan langsung ditelan. Kekuatan hukum pemangsa, kilatan cahaya muncul di mata Lin Wuchen. Mungkinkah ini, kekuatan legendaris kekacauan? Kekuatan kekacauan. Yue Liuli juga terkejut. Kakak senior, apakah Anda berbicara tentang kekuatan primordial yang berevolusi dari awal waktu dan menciptakan segala sesuatu? Bukankah itu sudah lama hilang? Lin Wuchen menggelengkan kepalanya, belum tentu. Guru pernah berkata bahwa ada berbagai macam keajaiban di berbagai alam. Meskipun kekuatan kekacauan itu langka, namun memang ada. Jika Chen Ping benar-benar telah menguasai kekuatan kekacauan dan dapat membunuh dewa tingkat 7, itu masuk akal. Dia berhenti sejenak, secercah keseriusan terpancar di matanya. Jika itu benar-benar kekuatan kekacauan, maka anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Dao kekacauan adalah fondasi dari Dao Agung. Jika ia dapat tumbuh lebih kuat, ia pasti akan mengancam kekuasaan para dewa. Setelah mendengar ini, Yang Mulia Agung segera berkata, Yang Mulia bijaksana. Chen Ping harus disingkirkan. Saya bersedia pergi sendiri ke wilayah barat untuk menangkap dan membunuh bajingan ini. Anda, Yue Liuli meliriknya dari samping, rasa jijiknya tak tersian-sian. Kau bahkan tidak bisa melindungi 5 dewa tingkat 7 di bawah komandomu. Apa yang akan kau gunakan untuk menangkap dan membunuh Chen Ping? Apakah kau akan mengorbankan nyawamu? Wajah Yang Mulia memerah, tetapi dia tidak berani membantah. Lin Wuchen merenung, masalah ini memang tidak bisa ditunda lagi. Pewaris kekuatan kekacauan tumbuh dengan sangat cepat. Jika kita membiarkan dia terus menjadi lebih kuat, dia mungkin akan menjadi ancaman besar. Dia menatap Yang Mulia Agung. Anda harus segera mengerahkan kekuatan semua dewa dari 13 langit dan pergi ke wilayah barat untuk mengepung Chen Ping. Adik perempuan saya dan saya juga akan pergi bersama untuk menemui pewaris kekuatan kekacauan ini secara pribadi. Sang Yang Mulia Agung sangat gembira, dengan utusan khusus yang bertindak, Chen Ping akan celaka. Yue Liuli mengerutkan kening dan berkata, Kakak senior, mengapa kita harus bertindak sendiri untuk menghadapi junior dari alam yang lebih rendah? Jika berita ini tersebar, bukankah kita akan menjadi bahan tertawaan? Lin Wuchen berkata dengan tenang, kekuatan kekacauan sangat luar biasa dan tidak boleh diremehkan. Selain itu, sebuah makna mendalam terlintas di matanya, guru mengirim kami ke surga ke-13 untuk berlatih. Bukankah itu agar kami bisa merasakan pertempuran sesungguhnya? Chen Ping ini adalah batu asah yang tepat. Yue Liuli berpikir sejenak dan mengangguk, kakak senior benar. Mari kita lihat. Aku ingin melihat seberapa kuat sebenarnya kekuatan kekacauan yang disebut-sebut itu. Lin Wuchen menatap Yang Mulia Agung, aku akan memberimu waktu 3 hari untuk mengumpulkan semua pasukanmu. Setelah 3 hari, kita akan berbaris menuju wilayah barat. Ya, Sang Yang Mulia Agung membungkuk dan menjawab, dengan kilatan tanpa ampun di matanya. Chen Ping, kali ini, dengan utusan khusus dari surga ke-14 yang turun tangan, mari kita lihat seberapa sombongnya kau masih bisa bersikap. Setelah Yang Mulia Agung dan yang lainnya mundur untuk bersiap-siap, hanya Lin Wuchen dan Yue Liuli yang tersisa di aula. Yue Liuli berkata pelan, kakak senior, apakah menurutmu Chen Ping benar-benar telah menguasai kekuatan kekacauan? Lin Wuchen berdiri dengan tangan di belakang punggung,
menatap langit di luar aula, kemungkinan besar. Jika bukan karena kekuatan kekacauan, mustahil bagi seorang dewa tingkat atas tingkat pertama untuk memiliki kekuatan tempur seperti itu. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, namun, bahkan jika itu memang kekuatan kekacauan, tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun dao kekacauan itu kuat, sangat sulit untuk dikultivasi dan membutuhkan waktu akumulasi yang lama. Chen Ping baru saja menembus ke alam abadi atas, jadi pemahamannya tentang kekuatan kekacauan pasti dangkal. Yue Liuli mengangguk, kakak senior benar. Lagi pula, kami berasal dari surga ke-14, dan teknik kultivasi serta kemampuan supranatural yang telah kami kuasai jauh melampaui surga ke-13. Bahkan jika dia benar-benar memiliki kekuatan kekacauan, dia tidak akan mampu menandingi kami. Lin Wuchen menggelengkan kepalanya, kita tidak boleh meremehkan lawan kita. Bahkan seekor singa pun menggunakan seluruh kekuatannya untuk memburu kelinci. Karena kita telah memutuskan untuk bertindak, kita harus memastikan bahwa kita benar-benar yakin akan keberhasilan. Dia mengeluarkan jimat emas dari jubahnya dan menyerahkannya kepada Yue Liuli. Ini adalah jimat penyegel ilahi yang diberikan oleh guruku. Jimat ini dapat menyegel sementara hukum suatu wilayah. Jika kekuatan kekacauan Chen Ping benar-benar sulit ditangani, maka gunakan jimat ini. Yue Liuli mengambil jimat itu dan berseru kaget, guru bahkan memberimu ini. Sepertinya guru benar-benar menghargai ujian ini.